Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Saya kepengen membuat satu ya semacam catatan singkat gitu ya tentang dunia teater dan bagaimana teater 2021 terutama di Indonesia menurut terutama perspektif kacamata saya. Teman-teman, pada malam tahun baru kemarin saya bersama Nyawa Teater mempertunjukkan sebuah garapan dalam sebuah konsep yang menurut saya baru gitu ya. Saya mengambil judul Sopo Siro Sopo Ingsun. Saya pikir pementasan malam itu merupakan pementasan yang membawa pengalaman baru buat saya, pengalaman baru sebagai penulis naskah, sebagai sutradara, sebagai aktor ya. Yang di sini saya ingin cerita gitu. Pada masa pandemi yang sudah tidak kurang dari 9 bulan kita lewati ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan new normal, terutama juga di dalam kegiatan seni pertunjukan, dalam hal ini teater ya. Banyak teman-teman yang kemudian berinisiatif mempertunjukkan karyanya di media online, daring, virtual gitu, baik secara live streaming maupun yang sudah off air kemudian ditayangkan kembali. Dan sampai hari ini itu terus berlangsung. Saya kira itu kecenderungan yang menarik gitu ya, selain bahwa fenomena berteater agaknya mulai bergeser, meskipun tetap kebutuhan kita untuk berinteraksi langsung, menikmati aroma apa yang ada di dalam pertunjukan, menikmati sensasi-sensasi yang muncul di atas panggung gitu ya. Cuman kemudian ketika kita menikmati pertunjukan virtual, kita pun juga dituntut untuk paling tidak membawa apa yang disebut oleh teater sebagai nilai, itu juga kemudian bisa kita baca, bisa kita pahami, bisa kita cerna, bisa syukur-syukur mencerahkan kita sebagai audiens. Dalam dramaturgi kita mengenal adanya konsep yang kemudian digodok oleh tim, dimanifestasikan dalam sebuah naskah, kemudian dibedah, dianalisis bersama. Dari sana kemudian muncul sutradara, muncul aktor, muncul bagaimana tata artistik, bagaimana lampu, bagaimana setting panggung, properti dan sebagainya. Dan semua kemudian ketika sudah menjadi tafsir bersama, sutradara menjadi kapten atas proses berteater itu sampai pada titik di mana kelompok tersebut mewujudkannya dalam sebuah pertunjukan. Hal-hal yang ada di benak para pemain, benak para penata setting, penata lampu, penata kostum, itu harus
merujuk pada bagaimana konsep sutradara ingin menerjemahkan gagasannya ke dalam panggung atau ke dalam pemanggungan. Oleh karena itu kata-kata sutradara, harapan sutradara, instruksi sutradara menjadi apa ya, kata kunci, boleh dikatakan begitu, tanpa tentu saja menafikan atau meniadakan kreativitas yang ada di dalam tim, di dalam pemain, kreativitas penata setting, penata kostum, penata rias, penata rambut, penata artistik lainnya. Bahwa ide-ide kreatif dari setiap seksi-seksi, setiap bidang di dalam teater memungkinkan itu dikembangkan, tetapi masih dalam koridor apakah bertautan, berkelindan, dan seiring dengan apa yang menjadi grand design dari apa yang dimaui oleh sutradara. Nah, pada teater tradisional kita, teater Nusantara, teater rakyat begitu ya, kayaknya peran sutradara atau kemudian identik juga di beberapa kesenian itu menjadi pimpinan grup, itu pimpinan rombongan begitu, sama, tidak banyak berubah, hampir bisa dikatakan menjadi kapten dari sebuah grup itu, kapten pertunjukan, kapten kelompok juga. Namun di dalam teater rakyat, di teater kita, peran penonton itu jauh lebih besar dibanding teater modern. Teater modern apa ya, penonton menjadi salah satu konsep tersendiri, tetapi di teater rakyat penonton justru diharapkan kontribusinya, dan ini di luar wilayah penyutradaraan. Oleh karena itu saya kira teater kita, teater rakyat itu menjadi sebuah pertunjukan yang menawarkan hal-hal yang berbeda dibanding dramaturgi modern, namun juga memiliki kekhasan di dalam setiap pertunjukannya. Nah, kalau saya menarik benang merah dua genre, dua aliran antara teater rakyat dan dramaturgi modern, kemudian ada benang merah yang kiranya muncul hari ini, yaitu sebelum pandemi ya, bagaimana sebuah pertunjukan, terutama di dalam misalnya musik gitu, orang-orang atau audiens itu kemudian melibatkan diri di dalam pertunjukan, meskipun di luar konsep aslinya, tetapi konsep aslinya pun juga membuka diri pada peluang-peluang keterlibatan audiens gitu ya. Nah, ini memunculkan apa ya, kemudian dramaturgi modern yang ketat, kemudian dramaturgi di teater rakyat yang cenderung katakanlah lebih longgar, kemudian di akhir-akhir tahun belakangan itu menjadi nge-mix gitu ya, apa sudah dua-duanya diabaikan tetapi dua-duanya dipergunakan gitu, sehingga apa ya, muncul keterlibatan penonton tetapi juga tidak mengabaikan dramaturgi modern. Nah, semua ini menurut saya masih dalam apa ya, kaidah, sebetulnya kaidah bernama dramaturgi. Pada kesempatan setelah kita mengalami pandemi 9 bulan ini, kita ingin apa ya,
saya ingin melihat sebetulnya apa yang akan kita hasilkan sebagai sebuah karya gitu, ketika kita semua mengalami hal ini bareng-bareng gitu. Anomali-anomali, fenomena-fenomena yang muncul, saya kira dan saya percaya itu membawa perenungan, membawa endapan bahwa karya-karya baru dalam arti yang memiliki nafas baru itu akan muncul, dan saya menantikan itu. Lantas bagaimana gitu ya. Nah, saya menawarkan nanti teman-teman bisa juga mencari juga membuat terobosan-terobosan begitu, sehingga perkembangan teater kita tidak hanya dari itu ke itu aja gitu, dari dramaturgi ini ke itu aja gitu, dengan tanpa menafikan hal tersebut begitu tentu saja. Kemudian muncullah Sopo Siro Sopo Ingsun gitu. Saya mengajak tim di Nyawa Teater dan saya mengatakan bahwa bagaimana kalau kita membuat sebuah happening art lah, katakan begitu, karena ini masih konsep begitu, yang justru melawan dramaturgi gitu. Nah, terus udah bingung kabeh. Pertunjukan tetapi melawan dramaturgi dalam pengertian bahwa tidak ada lagi sutradara, tidak ada lagi naskah, tidak ada lagi aturan blocking dan sebagainya. Mengapa? Dasar pemikirannya adalah bahwa kita menyadari setiap individu yang ada di dalam tubuh teater itu esensinya kan manusia ya. Nah, sementara manusia itu memiliki daya kreatif, daya inovatif. Kalau saya ringkas atau saya sederhanakan, setiap manusia itu memiliki daya cipta gitu. Sehingga konsep ini sebetulnya mengedepankan bagaimana setiap individu yang ada di dalam kelompok pertunjukan itu memiliki dan mengeluarkan, mempertontonkan daya ciptanya. So, bagaimana mewujudkannya? Ya semuanya menjadi sutradara, menjadi penulis naskahnya, dan memainkan bagiannya masing-masing. Maka 3 aktor yang saya tunjuk untuk memainkan ini, Sopo Siro Sopo Ingsun, kemudian ditambah penata lampu, kemudian penata setting properti, sampai ke multimedia. Instruksi saya jelas bahwa, atau konsepnya jelas bahwa teman-teman akan menghadapi sebuah pertunjukan yang tanpa latihan, yang boleh diinterpretasikan ke dalam permainan apapun dan bisa disikapi atau direspon dengan respon apapun, karena itu sangat bergantung kepada individu yang mengalami peristiwa pertunjukan itu. Nah, pertunjukan sebagai peristiwa di sana akan mengalir sesuai dengan naskah yang ditulis oleh masing-masing aktor. Nah, naskahnya adalah bagaimana perjalanan 1 tahun ini gitu. Katakanlah begitu, untuk mengambil satu tematik tertentu agar tidak terlalu melebar. Maka dari sana kemudian 3 aktor itu mulai memproses dirinya untuk
hal-hal apa saja yang bisa disampaikan kepada audiens. Tapi sebetulnya itu tidak menjadi yang utama. Hal-hal apa saja yang mendistract, mengganggu dirinya, mengganggu emosi, perasaannya, mengganggu fluktuasi kemapanan kehidupannya selama 1 tahun ini, dan itu akan diungkapkan sebagai refleksi atas dirinya, eksistensi dirinya. Kira-kira semacam itu, sehingga ketika ada pertanyaan lalu apa saya harus melakukan misalnya teater gerak gitu, atau harus membuat dialog, atau harus berakting natural, realis atau surrealis, atau bagaimana, ya balik lagi saya serahkan kepada setiap pemain untuk menginterpretasikan gagasan yang muncul di dalam dirinya ke dalam bentuk pertunjukannya. Demikian juga yang lain, penata lampu misalnya, untuk sopo siro sopo ingsun kemudian memiliki keleluasaan, kemerdekaan, kehendak ketika pada peristiwa panggung yang terjadi memungkinkan untuk mematikan lampu, dia akan matikan lampu gitu. Ketika situasi peristiwa di atas panggung bagi dia secara individu, perspektif individu itu menurutnya baik untuk diberi lampu dengan pewarnaan warna merah misalnya, ya kasih warna merah. Atau ketika aktornya ke samping kanan, dia menyalakan lampu ke arah samping kiri dan sebagainya, atau dan seterusnya itu menjadi kemerdekaan atas tim penata lampu. Demikian juga yang lain, kameramen gitu ya. Saya tidak ingin kameramen kemudian mengambil bagian tugasnya untuk memenuhi apa yang dimaui oleh penonton itu. Hari ini, malam ini semuanya menjadi aktor di dalam fungsinya masing-masing dan tidak lagi ngopeni bagaimana perasaan penonton atau bagaimana enaknya menikmati sajiannya misalnya dalam kamera gitu. Tetapi orang-orang yang ada di dalam proses itu kita ingin ajak untuk mengalami proses penciptaan gitu. Itu yang jauh lebih penting saya kira bagi proses berteater, di mana unsur kreativitas itu menjadi kata kunci gitu. Nah, bagaimana alurnya, bagaimana dinamika, kemudian bagaimana harmoninya. Oleh karena itu tidak, penonton jangan berharap akan mendapatkan suguhan yang sesuai dengan apa yang dia bayangkan begitu barangkali ya. Karena setiap aktor akan memiliki kecenderungan yang tidak bisa kita tebak, karena kita tidak bisa membaca pikiran aktor pada saat bermain. Bahkan saya yang ikut bermain itu tidak tahu bagaimana Bambang akan melakukan acting habis baca koran. Saya tidak tahu ketika Masrin habis membaca puisi kemudian acting selanjutnya apa. Yang pasti bahwa ketika semua itu terjadi menjadi peristiwa dan saya terlibat di dalamnya, saya kemudian membuat bisa membuat jarak, bisa juga kemudian menggumuli peristiwa itu sebagai bagian di dalam di dalam peristiwa itu di dalam panggung gitu. Ini tentu akan menjadi membingungkan sekali ketika orang akan mencari misalnya apa kaitannya 3 aktor itu, apa
jalan ceritanya gitu, atau apa konklusinya gitu. Mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau konsepnya kemudian kita samakan bahwa penonton ingin mendengar apa yang menjadi rintihan, menjadi keluhan, menjadi refleksi dari para aktor dan tim yang bermain, saya kira akan ikut merasakan kecenderungan paling tidak apa yang dimaui oleh aktor dan situasi berikut peristiwa yang ada di atas panggung itu gitu. Saya menganalogikan kalau kita melihat sebuah peristiwa sensasional terjadi di jalan ketika kita berjalan begitu ya, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang tertabrak atau apa, ada intuisi atau panggilan alam untuk kemudian tergerak menolong, mendekati, atau minimal bahwa kita berhenti dan melihat apa yang terjadi begitu. Itu kira-kira yang ada di dalam diri kita. Nah, aktor kemudian harapan saya akan mampu mewujudkan peristiwa itu gitu sebagai peristiwa yang tidak bisa direkayasa lagi. Habis itu kemudian terjadi apalagi kita semua nggak ngerti, bahkan aktornya gitu, apalagi penonton. Oleh karena itu konsep ini saya menyebutnya konsep teater yang tanpa konsep. Semua bahwa konsep teater tanpa konsep adalah pertunjukan teater yang mengedepankan daya cipta, daya kreasi dari setiap elemen di dalam kelompok pertunjukan tersebut. Dengan demikian kita bisa menyaksikan satu pertunjukan atau 3 pertunjukan, 4 pertunjukan, 5 pertunjukan yang berbeda-beda dengan kondisi ruang dan waktu yang berbeda, padahal dengan konteks naskah yang sama, katakanlah begitu, judul yang sama begitu misalnya. Tetapi karena keterlibatan emosional, keterlibatan perasaan, keterlibatan perspektif dari masing-masing individu yang ada di tim terhadap lingkungan yang mereka singgahi atau di mana mereka ada, itu akan ikut mempengaruhi bagaimana jalannya pertunjukan. Sopo Siro Sopo Ingsun kemarin berlangsung dalam hujan, sehingga mau tidak mau hujan menjadi salah satu ilustrasi utama di dalam pertunjukan Sopo Siro Sopo Ingsun. Dan ketika saya melihat tayangan ulangnya di YouTube itu, saya melihat justru saya sendiri gitu ya, ini apa yang akan dilakukan setelah adegan ini, karena saya sudah kemudian lupa dalam tanda kutip emosional peristiwa pada saat itu untuk hari ini saya kenang, saya tidak bisa lagi merasakannya. Maka barangkali inilah yang kemudian menarik bagi kita. Proses di dalam berteater memungkinkan kita berkembang atas refleksi-refleksi nilai yang kita tautkan, kita sambung-sambungkan gitu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, sekaligus sebagai catatan pribadi saya saja, bahwa kayaknya tahun 2021 ini ketika semua orang berasik dengan dunia maya, dengan internet, dengan gadgetnya dan sebagainya, artinya bahwa setiap individu sebetulnya hari ini diberi kemerdekaan untuk menggali, mengeksplorasi gagasan, mencari sebanyak mungkin referensi,
termasuk seharusnya setiap atau termasuk bahwa setiap orang hari ini memiliki kemerdekaan untuk mengeksekusi apa yang akan ia lakukan sebagai resolusi hidup di menit nanti, di hari nanti, di tahun berikutnya gitu. Disitulah esensi kita sebagai manusia yang terus ingin belajar dan memperbaiki diri bisa berlangsung. Oleh karena itu ketika kesendirian itu bukan berarti tanpa relasi, tetapi aktor-aktor yang bermain-main sendiri itu merepresentasikan gagasan-gagasan kreatifnya di dalam pertunjukan secara sendiri-sendiri itu justru memiliki korelasi yang amat kuat karena iklim pada peristiwa di waktu dan ruang yang sama itu ada gitu. Kira-kira begitu. Dan pada malam pertunjukan Sopo Siro Sopo Ingsun, naskah ditulis oleh masing-masing individu, masing-masing aktor menulis naskahnya sendiri, masing-masing individu di tim, misalnya penata lampu, penata properti, penata kamera dan sebagainya, menulis naskahnya sendiri untuk kemudian diwujudkan di dalam pertunjukan bersama. Sutradara apalagi karena sudah kita tinggalkan, maka setiap aktor juga menjadi sutradara, menjadi pemain, menjadi penulis naskahnya sekaligus. Disitulah dunia kita hari ini, di mana kita dituntut untuk menjadi segala-galanya gitu ya, tetapi juga dengan segala ketakberdayaannya gitu, dengan segala terseok-seoknya gitu. Kira-kira itu yang menjadi refleksi saya, sehingga Sopo Siro Sopo Ingsun itu saya tawarkan sebagai salah satu konsep gitu ya. Ya, dan kedirian atas individu yang ada di dalam kelompok teater tidak disatukan oleh paradigma bareng atas naskah, atas persepsi sutradara, tetapi paradigma bersamanya adalah membuat kreativitas atau membuat daya cipta masing-masing dirinya itu tergali dan tereksplor di dalam waktu pertunjukan. Gitu. Saya tidak tahu, saya belum bertanya bagaimana kesan yang dimiliki atau kesan yang didapat oleh Mas Bambang dan Mas Rin Lintang sebagai partner saya atas pertunjukannya kemarin malam. Tapi saya kira melihat ulang tayangan itu, saya melihat ini bisa dikembangkan, bisa didalami, bisa dieksplor lebih jauh lagi menjadi keniscayaan sebagai sebuah konsep pertunjukan teater. Kira-kira begitu teman-teman. Nanti habis ini saya akan putar ulang, saya akan tayang ulang pertunjukan Sopo Siro Sopo Ingsun di channel Asatjatmiko. Tidak akan menemukan apa-apa, tetapi saya percaya pasti teman-teman akan menemukan sesuatu, entah apa itu, dan itu akan menggelitik buat atau menginspirasi mudah-mudahan proses kreatif kita semua ke depan. Salam budaya, selamat tahun baru 2021, dan bersiaplah kita mengeksplorasi gagasan-gagasan baru, konsep teater yang lebih menggigit lagi. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.